Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dewi Sulistiarini, NIM 2088201022, kelas 4A1 PBSI, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mengembangkan materi ajar tentang menulis puisi dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa dan sastra Indonesia, dosen pengampu Ibu Ira Anissa MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Novia Dewi akan menjelaskan materi tentang menulis puisi. Pertama-tama kita harus tahu puisi merupakan salah satu jenis karya yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta setiap penyusunan lirik dan baitnya. Penulisan puisi dilakukan dengan memakai bahasa yang formal, cermat, dan memakai kata yang tepat, sehingga kita akan meningkatkan kesadaran seseorang dan memberikan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan pemaknaan khusus. Menulis puisi adalah suatu keterampilan berbahasa untuk menuangkan ide, gagasan, dan pikiran ke dalam bentuk bahasa tulis dengan memperhatikan langkah menulis atau langkah menulis puisi, keterikatan pada unsur-unsur puisi. Nah, pada saat kita menulis puisi, berarti kita menghasilkan suatu karya tulis yang berupa puisi untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran sehingga dapat membangkitkan imajinasi pembaca. Dalam penyampaian puisi dilakukan dengan kata yang memiliki makna yang mendalam serta menarik. Isi dalam puisi merupakan catatan dan perwakilan yang penting yang dialami oleh seseorang. Nah, baris-baris pada puisi itu dapat berbentuk melingkar, zigzag, dan lain-lain, karena merupakan salah satu cara penulis untuk menunjukkan pemikirannya. Puisi itu kadang hanya berisi satu kata atau hanya berisi satu suku kata yang terus diulang. Nah, itu membuat pembaca kurang memahami puisi tersebut. Nah, akan tetapi seorang penulis selalu memiliki alasan tentang makna puisi yang dibuatnya. Tak ada batasan bagi seorang penulis puisi dalam menciptakan sebuah karya puisi. Nah, puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada puisi lama dan puisi baru. Kita masuk ke dalam ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu yang pertama, penulisannya terdiri dari bait di dalamnya yang berisi baris-baris. Lalu yang kedua, banyak menggunakan gaya bahasa atau majas yang bermakna kiasan. Lalu yang terakhir adalah terikat oleh sajak, rima, dan irama. Nah, kita masuk ke dalam unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pertama itu unsur intrinsik itu adanya tema. Tema itu adalah gagasan atau pokok dalam puisi yang ingin disampaikan oleh pengarang. Lalu selanjutnya adanya diksi. Nah, berarti diksi itu pilihan kata yang dapat membangun puisi secara keseluruhan melalui kedudukan kita yang ada di tengah konteks kata lain. Lalu selanjutnya adanya gaya bahasa atau majas, yaitu bahasa yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Kata-kata dengan kiasan atau figuratif.
Lalu adanya bunyi. Nah, bunyi itu berarti pemakaian puisi tergantung dari kata-kata yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, sehingga terjadinya efek atau nuansa tertentu. Lalu adanya rima. Nah, rima itu berarti persamaan atau perulangan bunyi yang tujuannya untuk menimbulkan efek keindahan dalam puisi tersebut. Lalu selanjutnya ada ritme. Nah, ritme itu adalah dinamika puisi, dinamika suara dalam puisi. Lalu yang kedua adanya unsur ekstrinsik. Yang pertama itu ada aspek historis. Aspek historis itu adalah sejarah yang terkandung dalam puisi tersebut. Lalu adanya aspek psikologis yang kedua. Berarti itu aspek kejiwaan pengarang dalam puisi tersebut. Lalu yang ketiga adanya aspek filsafat, yaitu aspek yang mendasari alam pikiran suatu puisi. Lalu yang terakhir adanya aspek religius, yaitu aspek yang mengacu pada tema yang disingkat dalam puisi. Lalu selanjutnya itu ada teknik menulis. Yang pertama itu teknik menulis. Teknik menulis puisi. Yang pertama itu kita harus berkonsentrasi. Nah, kita di dalam teknik menulis puisi itu kita harus berkonsentrasi. Kita bisa ambil waktu aja dalam 5 menit. Nah, kita tuh dalam 5 menit itu kita harus menemukan ide dengan mengandalkan kepekaan kita terhadap sekitar atau mengingat masa lalu. Lalu yang kedua adanya tulis daftar kata atau frase. Tulis daftar kata atau frase. Nah, yang kedua itu kita harus tulis daftar kata atau frase yang muncul di dalam pikiran kita. Jadi itu tuh yang berkenaan dengan ide awal kita. Kita harus menemukan kata-kata yang pas dan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Yang ketiga itu kita bisa memilih gagasan secara singkat. Memilih gagasan secara singkat. Nah, yang ketiga itu kita menulis gagasan secara singkat. Berarti itu kita harus bisa memilih dengan cara yang tepat gitu. Yang terakhir itu kita bisa membaca dengan nyaring atau harus yakin. Membaca puisi secara nyaring atau yakin. Jadi kita tuh dalam membaca puisi itu kita harus nyaring dan harus yakin. Jadi kita itu harus bisa menemukan kata-kata yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Teknik menulis puisi dan prosa itu berbeda ya tekniknya, cara penulisannya ya. Kalau puisi itu lebih singkat, padat, dan nyaring saat dibaca. Agar efektif, puisi menggunakan alat-alat puisi seperti gaya bahasa atau ritma gitu. Jadi itu kita harus memaknainya gitu, harus membuat puisi itu dengan bahasa yang cermat dan sesuai apa yang kita inginkan. Lalu terakhir kita ada cara membuat puisi. Yang pertama itu kita menentukan tema, terus menentukan judul. Selanjutnya kita itu harus pemilihan diksi, ya kan? Sehabis itu kita menentukan kata kunci. Setelah itu kita menentukan rima dan menentukan bait. Selanjutnya eksplorasi dan yang terakhir kita itu harus membuat isi penutup dari puisi tersebut. Seperti itu. Apakah di sini ada yang ingin ditanya? Tidak. Kalau begitu, ada yang ingin membaca puisi? Kalau ada, boleh tunjuk tangan. Boleh kamu coba. Ya, perkenalkan namanya dulu. Kenalin nama aku Anien. Aku
Aku mau membacakan puisi bertema buku. Dengerin ya teman-teman. Buku, kau adalah sumber ilmu, di mana aku belajar dan membaca. Dari aku tak tahu sampai tahu. Buku, kau adalah jendela ilmu, jendela menuju kehidupan yang lebih sukses, menuju kehidupan yang lebih indah. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, kubaca dengan serius, hingga aku lupa waktu. Terima kasih buku, engkau temaniku dari kecil hingga besar untuk menggapai cita-citaku. Karya Erni Prisyanti. Oke, tepuk tangan dong, kasih teman-temannya tepuk tangan. Keren. Terima kasih ya Mbak Anin sudah membacakan puisi tentang buku. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.